warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah penelitian sastra. Kali ini dengan materi lanjutan yaitu teknik mengolah data. Nah, khususnya dalam penelitian sastra, kemarin kita sudah mempelajari tahap atau teknik dalam pengumpulan data. Nah, data yang telah dikumpulkan tidak cukup data saja, maka perlu diolah agar data itu bisa mencapai hasil yang sesuai dengan harapan si peneliti, yaitu mencapai tujuan penelitiannya. Nah, kita lihat secara konsep mengolah data atau menganalisis data itu adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh itu dengan berbagai teknik ya. Nah, tujuannya nanti ini perlu dipelajari, dilakukan ini konsep ya. Nah, Anda nanti secara konsep dengan penelitian sastra, proses pengolahan data ini sangat sesuai dengan teori yang Anda gunakan agar hasil data yang diperoleh itu dapat ditafsirkan dengan tepat. Nah, kalau kita lihat secara rujuk data secara umum dalam penelitian data kualitatif, proses pengolahan data itu ada 3, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ada juga menyampaikan ada 4, menambah yaitu verifikasi data. Nah, kita coba lihat yang pertama, reduksi data itu adalah peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Nah, harapan dari reduksi data ini, data itu tidak langsung saja dipakai, tapi dia perlu dipilah dulu karena mungkin saja ada yang tidak sesuai dengan kategorisasi teori yang digunakan. Nah, setelah direduksi, maka disajikan. Nah, data ini disajikan tujuannya untuk mengembangkan deskripsi. Jadi, rata-rata banyaknya kalau Anda lihat pada bagian ini yang banyak baru dilakukan oleh kakak tingkat Anda pada hasil penelitiannya. Maka harapan kita data itu setelah direduksi tidak lalu disajikan sudah tepat, tapi setelah itu yang terpenting adalah menarik kesimpulan ini. Nah, proses menarik kesimpulan ini diperoleh dengan tepat jika penguasaan terhadap teori yang digunakan dalam mengolah data itu, itu akan mampu menafsirkan. Misalnya Anda menggunakan teori feminis ke pendekatan ekologi sastra atau pendekatan pragmatik. Nah, itu membutuhkan semua pendekatan yang digunakan itu membutuhkan tafsiran. Nah, menarikan kesimpulan ini sangat tergantung kepada kekuatan data, kemampuan Anda mengelompokkan data, kemampuan Anda menyajikan data. Lalu yang terpenting adalah memverifikasi itu untuk menemukan makna dari setiap apa yang kita peroleh. Misalnya jika ditemukan nilai moral dan dominan itu A, B, kira-kira apa yang dimaksud pengarang ketika itu ditemukan secara dominan, atau ada hal yang lebih sedikit dihadirkan, misalnya majas ini lebih sedikit dibandingkan dengan majas yang lain. Nah, itu harusnya sampai penafsiran begitu dalam mengolah, tidak cukup hanya yang dominan majas hiperbola, ini itu tidak cukup. Apalagi kalau sampai hanya menyebutkan jumlah, ditemukan 22 majas A atau B, itu namanya bukan penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif kualitatif. Nah, itu yang perlu Anda bedakan. Nah, kalau nanti Anda meneliti dengan penelitian lapangan, Anda menyusun wawancara, kira-kira ada 6 langkah ini yang bisa Anda gunakan dalam mengolah data, yaitu memahami catatan secara keseluruhan, memilih dokumen yang paling menarik, menyusun daftar seluruh topik semua informan, dikelompokkan, lalu membuat kode-kode, biasa itu untuk menandai ya. Kemudian setelah itu memilah mana yang dibuat menjadi topik sehingga tujuan akhirnya sama, yaitu membuat keputusan akhir. Nah, konsep wawancara pun ini kan membutuhkan beberapa acuan sehingga dapat menafsirkan dari tersebut menurut abjad. Biasa dikelompokkan dulu menuliskan A atau B atau C sehingga tafsiran tadi bisa lebih tepat. Jadi sekali lagi, mengolah data dalam penelitian deskriptif kualitatif atau khususnya dalam penelitian sastra adalah pekerjaan yang cukup penting untuk mencapai hasil penelitian kita yang baik, karena dalam penelitian inilah yang penting adalah kemampuan Anda sebagai human interest, sebagai instrumen utama, sebagai peneliti utama dalam penelitian sastra itu adalah kemampuan kita untuk menafsirkan hasil temuan kita. Data yang tepat dikumpulkan dengan cara yang tepat, tidak cukup saja bisa memberikan hasil yang baik kalau tidak diolah dengan baik. Maka penguasaan teori menjadi sangat penting dalam semua penelitian sastra. Jadi apapun penelitian yang Anda gunakan, acuan Anda harus tepat karena pisau bedah yang tepat dapat menghasilkan proses yang tepat. Maka setelah ini belajarlah untuk terus memberikan interpretasi, memverifikasi apa yang telah ditemukan sehingga hasilnya dapat dimaknai, manfaatnya dapat diberikan secara teoretis maupun secara praktis sebagaimana yang telah Anda sampaikan pada bab 1. Rata-rata manfaat ditulis hanya sekedar sebuah mengikuti panduan tapi tidak sampai menyampaikannya pada bagian hasil, yaitu pada bagian bab 5 biasanya.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan penulisan proposalnya. Insyaallah 2 minggu ke depan Anda akan mulai melakukan seminar proposal, yaitu mempresentasikan apa yang telah Anda susun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.